Nah kalau sekarang antum pakai kaos kaki, Nah, ya. bukan sepatu. Hmm. Jangan sampai antum basuh sepatunya, lalu masuk masuk sepatu dilepas. Ya. Sama aja antum belum wudhu namanya Nah, itu. betul. Kakinya belum dibasuh namanya. Ya. Jadi gimana tuh Yang Ustadz? bersih ditinggalin di luar. Jadi gimana tuh Ustadz? Sepatunya dibuka, Ya, kita usap kaos ya. kakinya. Kaos kakinya, pasangnya di atasnya aja. Ya bagian atasnya aja. Ya, alas Sedikit kaki aja itu ya. namanya alas kaki. Alas Hmm. kaki ya alasnya buat kaki. La ilaha Assalamualaikum illallah warahmatullahi Muhammadun wabarakatuh. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du, seperti biasa kita awali dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, memiliki teman seiman, serta masih diberi kesempatan untuk mengkaji kajian kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Ina wa Sayyidina wa Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya ikhwanul fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi masih di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan channel Kajian Hadis Online. Insya Allah kali ini kita masih membahas kitab Bulughul Maryam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, di hadis ke-63 bab mengusap dua kuf. Insya Allah tetap akan dipandu oleh Ustadz kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Ali Habibullah, dan semoga berguna bagi ikhwan fillah sebagai penuntut ilmu, juga khususon anak al-fakir. Untuk membesarkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustadz Tafadhol Mashkura. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa'inna asyrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu dhalalah wa kullu dhalalah. Baik, bismillah. Kita Bulughul Maryamnya di babul mati anak-anak. Bab mengusap, masa itu mengusap ya. Kalau orang namanya kalau ya mengusap ala bagian atas. Ala itu ya, itu penutup mata kaki ya, penutup alas kaki ya. Ala kufa ini dua kuf.
Jadi bab ini atau bab nomor hadis 63 Anil Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddo. Aku pernah bersama Nabi berwudu. Pernah bersama Nabi berwudu. Fa ahwaitu aku merendahkan diriku, menundukkan, membukukan tubuhku. Ini untuk anji'a, membuka. Nah, doa melepas ya. Anji'a aku membuka upaihi, dua alas kakinya, dua alas kaki Rasul. Ya. Waqala, lalu Rasul bersabda, itu biarkan kedua alas kaki tersebut. Maksudnya nggak usah dilepas, nggak usah dilepas. Pak, ini karena sungguhnya aku ada qalbuhuma, aku memasukkan keduanya. Pola ada qalbuhuma, aku memasukkan kedua alas kaki tersebut. Ini dua-duanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Jadi famasyaha alaihi lalu Nabi mengusap alaihi atas keduanya, sebelah atas keduanya, kedua alas kaki tersebut. Muttafaqun alaihi, hadis sahih di Bukhari Muslim. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi ya sebelum memakai alas kaki, ya sepatu lah, katakan sepatu zaman Nabi kan, zaman dulu kan sepatu lah ya. Nabi berwudu seperti biasa, tangan, wajah, kepala, kaki, ya. Seperti biasa. Basuh kakinya, mata kaki. Setelah selesai, yaitu dengan sempurna, setelah selesai, Nabi memakai sepatu. Artinya Nabi memakai sepatu dalam keadaan sudah berwudu. Dalam keadaan sudah berwudu. Lalu di perjalanan mungkin ada batal, mungkin buang angin atau segala macam yang membatalkan wudunya. Katakanlah batal wudunya. Ya, katakan batal wudunya. Ya, mungkin karena buang angin atau ya, hal yang lain. Tapi pada saat waktu sholat yang lainnya, waktu sholat yang mendatang, Nabi berwudu lagi, cuman berwudunya tanpa melepas alas kaki. Ya, tanpa melepas alas kaki karena kakinya waktu itu sebelum dia itu masih dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih, tidak kena apa-apa, dalam sepatu itu bersih. Maka Nabi berwudu seperti biasa, lalu pada saat kaki dia membasuh sebelah atasnya saja tanpa membuka sepatu. Ya, dia Nabi berwudu seperti biasa dulu, tangan, ya, wajah sampai wajah, kepala, kaki gitu kan, wajah tangan sampai situ gitu ya, kaki dibasuh semua kaki. Setelah selesai dia pakai sepatu, jalan, dia keluar, lalu pada saat waktu sholat yang berikutnya dia berwudu lagi, berwudu tanpa melepas alas kakinya. Dia itu seperti biasa. Pada saat kakinya dia hanya basuh alas kaki di sebelah atasnya. Jelas ya? Sebentar Ustaz. Ini jadi kesimpulannya, misalnya Rasulullah lagi di rumah, dia wudu seperti biasa. Di dalam perjalanan Rasulullah memperbaharui wudunya, wudu seperti biasa, cuman pas di kaki sepatunya nggak dilepas nih, hanya diusap aja bagian atas. Ya. Nah yang jadi Nah yang jadi pertanyaan, waktu sholat Rasulullah pakai sepatu. Pakai sepatu. Dia sholat pakai sepatu karena masjidnya kan masih tanah. Nah, kalau sekarang kan pakai sepatu dimarahin betul. Nah itu yang jadi bahasan, karena mungkin beberapa teman emang sholatnya pakai sepatu. Jadi zaman dulu nggak seperti sekarang ya Ustadz ya, pakai marmer sekarang. Jadi zaman Rasulullah itu masjidnya masih tanah.
Lanjut Ustaz. Nah kalau sekarang antum pakai kaos kaki, Nah, ya. bukan sepatu, jangan sampai antum basuh sepatunya, lalu masuk masjid sepatu dilepas, Ya. sama aja antum belum wudhu namanya itu, Betul. kakinya belum dibasuh namanya. Ya. Jadi gimana tuh Yang Ustaz? bersih ditinggalin di luar, Jadi gimana tuh Ustaz? Sepatunya dibuka, Ya. kita usap kaos kakinya. kaos kakinya, pasangnya di atasnya aja. Ya bagian atasnya aja. Ya, Sedikit alas kaki aja ya. itu, namanya alas kaki. Alas kaki ya alas yang buat kaki. Kalau dulu kan alas kaki benar-benar alas kaki, Iya. kaki langsung alas gitu ya. Kalau sekarang kan ada kaki, ada kaos kaki, ada alas. Cuman apa nih Ustaz? Ustaz, apaan? Kan sepatu kan boleh masuk ke masjid nih Ustaz. Kita pakai kaos kaki. Kita tahu sepatu pasti akan dilepas. Jadi kita usap sedikit aja di kaos kakinya. Kan begitu. Jadi kita sholatnya pakai kaos kaki kan Ustaz ya? Ya kan? Memang kaos kakinya dibilang dibasuh, apa kaos kakinya aja, atasnya Iya, aja. atasnya aja kan? Cuman Iya. apa Ustaz? Kaos kaki kan jadi lembab ya biasanya. Kaos kaki Kan kena air lembab ya. bukan mengguyur. Bukan Sedikit mengguyur. aja ya Ustaz ya? Sedikit ya? Basuhnya ada masalah itu bukan dosa apa. Kalau masalah itu bisa air. Oh jadi Kalau gue salah harus pakai air. Jadi gimana tak? Kena air sedikit aja airnya. Seperti yang basuh kepala. Ah, Seperti basuh kepala gimana? Kan pakainya kalimat katanya masalah juga. iya iya iya. Dilimpaskan airnya Limpah airnya, berkepala kan? iya. Sama. Limpaskan airnya. Usap kaos kakinya. Jadi sisa air yang ada di tangan diambil di kucuran. Oh. Sedikit aja pokoknya ya Ustaz ya. Sedikit aja. Pokoknya atas sudah kena sudah selesai. Sob tabung Aja. mendingan buka aja kaos kakinya sekalian. Ya, kalau sekarang boleh dipakai boleh. Ini sunnah ya. Iya, oh. Udah sering dijalin ya. Jadi sering maksudnya yang udah jarang ada sekarang ya. Ini yang afdolinya mana nih Ustaz? Buka kaos kakinya atau masih pakai kaos kaki kita usap? Yang lebih afdol. Iya. Nanti kita jelasin ya. Artinya ini adalah Rasulullah SAW. Nanti kita laksanakan itu nanti ya. Tapi tidak akan terjadi dari berikutnya ya. 6. Baik, kita lanjut ya. Wali arba'ah dan bagi Imam 4 Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, Anhu, illa Nasai, kecuali Nasai berarti 3. 3. Oke. Nah, saya tidak meriwayatkan. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, mengusap a'la sebelah atas, al-khuf alat kaki, wa asfalau dan sebelah bawahnya. Di atasnya diusap, bawahnya juga diusap. Oh, Menurut hadis riwayat 4 sesuai Nasai. Ya, wa fi isnadihi dha'fun. Tapi dalam riwayatnya sanadnya ada yang lemah. Perawinya ada sanadnya yang lemah. Tirmidzi itu halaman ke-66 nomor hadis 97. Ya. Hadisnya lemah. Hadis lemah nggak bisa dipakai. Jadi tetap yang dipakai adalah sebelah atas saja. Bawah nggak perlu diusap. Bawah tidak perlu diusap. Nah, dijelaskan dengan hadis berikutnya nih. Wa an Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala dia telah berkata, laukana seandainya, jika saja, sekiranya, umpamina gitu kan, ya. Nah, saumpami gitu kan. Laukana din, umpama din. Din itu apa? agama. Orang bilang agama aturan ya, itu aturan. Kalau agama itu bahasa terterta ya. Jadi karena cuma din ya, Islam cuma satu-satunya din ada di dunia, Islam doang. Yang lain bukan din. Yang lain itu agama yang jadi gitu. Kalau Islam bukan agama, Islam itu din. Ad-dinu inda Allah Islam. Ad-din cuma Islam. Yang lain bukan din, kan agama itu. Bahasa terterta buatan manusia. Kalau ad-din kan adalah dikasih dari Allah kan. Ya. Inna din, sebenarnya din. Ya,
Indah Allah itu sisi Allah hanya Islam. Paman goir kepada siapa yang mencari selain Islam maka ditolak. Alamin pintu. Baik. Jika din tersebut dikatakan Ali bin Abi Thalib, jika din yang dimasuk adalah Islam, ya, birokni dengan akal, dengan logika, lakana asfalu, niscaya sebelah bawah. Aspal itu aspal, Pak. Aspal itu bahasa Arab. Sekarang jadi bahasa Indonesia yang fair ya, pelapis jalan. Ya di bawah artinya kan. Niscaya sesungguhnya sebelah bawah itu, bagian bawah itu al-khuf dari alas kaki, aula lebih sama, lebih dulu, ya. Bil masih untuk diusap. Untuk diusap min a'lahu dari atasnya, dari sebelah atas sih, kalau pakai logika. Sedangkan itu bukan logika, itu dalil, itu wahyu dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang, ada dalil tidak? Ya, kalau pakai ro'yu maka harusnya sebelah bawah yang lebih utama dibahas daripada sebelah atas. Tapi Nabi bilang apa? Ro'aitu waqat, dan sungguh ro'aitu Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW yang tahu pakai film mudhari itu selalu mengusap. Ya, ala zohir, ya, atas yang zohir. Apa itu zohir? Yang nampak. Yang terlihat. Yang nampak mana? Atas. Bawah kan nggak nampak ya. Kayak bumi kan. Yang bagian atas, bagian zohir. Ya, kufaihi, dua alas kakinya. Ya, jadi Nabi mencontohkan yang diusap atas saja, bawah kalau saya usap. Kalau pakai logika harusnya bawah yang diusap kan kotor bawah. Ya. Nah, itu kalau memandang di ini, kalau pakai logika dulu, bisa masuk ke iman bisa. Tapi kalau diimani dulu baru masuk logika masuk. Ya benar. Contoh tadi ya, sebelah bawah kan lebih kotor dari sebelah atas. Kalau pakai logika dulu nggak masuk, harusnya bawah dulu yang diusap karena paling kotor. Tapi kalau pakai iman dulu, baru logika bisa masuk. Apa imannya? Ini dari sampai memerintahkan sebelah atas untuk dibasuh. Ya, karena sebelah bawah itu bukan kotor tapi kan debu, tanah kan bersih. Kalau nggak ada air kan pakai tanah. Ya kan, bahkan perempuan yang bajunya ngengset ke bawah kena najis kan, langkah pertama, langkah berikutnya itu pembersih kan. Ada itu kan begitu kan, karena tanah itu pembersih. Ya, ngapain dicat di bawahnya orang sudah bersih, karena tanah itu kan bersih. Iya kan, baru masuk kan, baru masuk. Tapi iman dulu. Contoh lagi, kita pada saat sholat buang angin batal nggak sholat? Batal. Wudunya batal soalnya. Batal. Iya, wudunya batal. Lu ngapain? Apa yang harus kita lakukan setelah batal? Wudu seperti biasa. Dari tangan kembali, padahal pelakunya adalah tubuh bagian kita kan. Belakang, iya. Kenapa yang diusap yang lain? Nggak masuk, logikanya nggak masuk. Nggak masuk. Air mani itu apa najis? Suci air mani. Suci, tapi kalau keluar wajib mandi. Iya. Mandinya mandi janabah. Tapi air seni najis. Nggak cukup mandi, cukup wudu cukup. Iya. Nggak perlu mandi. Padahal najis. Harusnya yang najis harus butuh air yang lebih besar dong. Yang suci bahkan lebih perlu nggak usah mandi, yang suci bersih. Iya. Nggak masuk logika tuh. Kalau pakai logika dulu, tapi kalau pakai iman dulu, baru masuk. Kenapa yang keluar mani, yang untuk mengeluarkan mani butuh tenaga yang besar, capek. Ya, dengan air yang banyak redam. Iya. Kalau nggak kencing, ya buang air sendiri, keluarnya gampang. Benar-benar keluar, benar-benar keluar. Kalau setiap keluar harus mandi, bisa masuk angin bisa. Dikerok terus ya, imani dulu baru masuk logikanya.
Ya kalau dia dulu nggak kena imannya. Jelas ya. Ya kalau saya ini Ustadz, awalnya mungkin begitu, tapi setelah belajar kita samina wa atona, sampai saya berpikiran mungkin logikanya kita itu belum sampai setaraf itu. Karena baru sekarang nih para peneliti baru menganggap hadis Rasul tuh maksudnya seperti ini, baru tahu gitu. Seperti contoh kenapa jilatan anjing itu najis sedangkan jilatan kucing enggak. Ini beberapa hari yang lalu saya dapat videonya Ustadz. Jadi diteliti air liur anjing, jadi ada tempat dijilat-jilat sama anjing, yang satu lagi dijilat sama kucing. Waktu dimasukkan ke mikroskop, itu jilatan anjing itu banyak kuman-kuman yang hidup. Yang kalau misalnya kita kena, kita kan harus mensucikan, salah satunya pakai tanah kan. Kalau yang kucing malah enggak gitu. Jadi mungkin menurut saya itu penelitian kita belum sampai setaraf itu. Jadi memang kalau din ini berarti harus samina wa atona. Kalau menurut saya sih begitu. Bagaimana bisa antum samina wa atona kalau antum nggak paham? Samina bukan langsung wa atona, itu samina dengar, pahami. Karena dengar itu ada kewajiban untuk memahami. Kalau sudah paham baru wa atona, taati, kerjakan. Kalau dengar taat, orang nggak paham bentarnya. Apa yang dikerjain, banyak orang-orang beribadah tanpa ilmu bentarnya kan. Takutnya seperti kaum, ada salah satu kaum gitu. Sebentar. Iya, samina itu ada mendengar. Pada saat mendengar udah cukup didengar. Antum dapat informasi nih, ya kan? Jangan buang sampah sembarangan. Dengar nggak? Ya, dengar. Dengar nggak? Dengar. Kan harus bantu pahami dulu kan mana itu kan. Ya. Baru bisa mengerjakan kan. Oh ini larangan. Oh laku. Tidak paham. Jadi samina itu ada konsekuensinya maksud untuk saya, memahami. Ustaz, kita udah sampai di taraf itu gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang samina, dia kan pasti akan benar nggak nih? Salah nggak nih? Terus akhirnya mengikuti rayu tadi nih, nggak masuk akal nih. Nah ini lebih repot lagi sudah. Akhirnya ya aso ini akhirnya. Ya, makanya kami malah tidak ada orang-orang apa namanya orang-orang mereka belajar Quran, mereka belajar hadis. Tujuannya itu merusak Quran, melawan teman-teman Quran mereka mengalami salah satu ini. Bilang akan bisa kalau kita nggak masuk akal, ada gini. Jadi kan makanya kita tahu kita sebagai orang Islam paham konsepnya. Bagaimana kalau mereka bertanya tentang hal itu, kita harus bisa menjawab apa yang mereka pikirkan gitu kan. Gitu. Betul. Ya, ini di dialog dulu ya Ustadz sebelum masuk. Ini karena banyak teman-teman kita yang juga seperti itu begitu. Tapi kalau saya biasanya untuk kan kita debat sama orang yang nggak punya referensi, ya sama juga bohong Ustadz. Dia nggak bakal mau terima gitu. Yang pernah kita bahas di waktu surat Al-Baqarah tuh, percuma saja kita berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak beriman gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama yang akademisi, nah itu lebih enak gitu. Contoh misalnya kenapa waktu itu perempuan itu ditalaknya harus tiga kali apa Ustaz? 3 kali datang haid ya. Kan sebenarnya 3 kali kuru. Nah, 3 kali kuru kan 3 kali kuru kurang lebih mungkin bisa sampai 100 hari ya, 3 bulan lebih gitu ya. Padahal kan menurut logika mereka kalau dia pakai akal gitu kan, ya udah kan 1 kali haid berarti bersih gitu. Nah, kalau kita misalnya ngebahas itu kita nggak punya ilmu biologinya, waduh yang ada debat kusir Ustaz. Nah, kalau saya sampai di situ samina wa atona udah. Karena kita bukan di bidang ilmu itu gitu. Itu maksud saya samina wa atona tadi. Iya betul. Makanya kita wajib belajar biologi, wajib belajar matematika, wajib belajar ilmu sains, gitu kan? Kayaknya saya nggak belajar ilmu agamanya, hukumnya, fikihnya tadi. Antum yang ini tidak ambil peranan, jangan cuma numpuk di sini. Betul. Numpuk gitu kan? Ini tuh yang garap orang lain tuh. Ya perlu
perlu orang-orang Islam yang kayak ahli-ahli dulu zaman dulu kan, Ibu Sina, ahli kedokteran gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah. Ada seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Lanjut Ustaz. Wa'an Sofwan bin Asal, Qala, dia telah berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna, memerintahkan kami. Nah, lihat fil mudhari itu. Fil amar, memerintahkan kami. Ya'muruna fil mudhari ya, selalu memerintahkan kami. Tidak kunna safar, apabila kami safar. Ini udah sunnah yang jarang ditinggal, yang udah jarang sering tinggalkan, jarang pernah ada sekarang. Apabila kami safar, perhatikan kalimat ini. Anla tanzia, untuk tidak membuka sifafana, alas kaki kami. Salasa ayam walaya liyahudna, selama 3 hari 3 malam. Safar, dalam hal membuka alas kaki, bukan batas waktu safar 3 hari. Saudara salah kaprah begini ya. Antum beberapa hari safar 3 hari, udah nggak boleh lagi jamak, kotor. Perhatikan kalimatnya, perhatikan babnya, teksnya. Ini tentang untuk tidak membuka alas kaki kami selama 3 hari 3 malam untuk safar, yang safar dalam hal memakai alas kaki, bukan tentang kotor. Ya. Ila min janabah, kecuali junub janabah, walakin akan tapi min goid wa bauli buang naumi, buang air besar, buang air kecil, dan tidur gitu kan. Ahraja dan Sahih wa Tirmidzi wa lafdhu wa Khuzaimah wa Sahahahu. Jadi 3 hari 3 malam babnya bab safar tentang membuka alas kaki, bukan batas maksimal safar. Untuk mengkosor sudah 3 hari nggak boleh lagi. Kenapa? Nabi 20 hari pada berapa kali? 20 hari 19 hari itu kan dia safar, dia mengkosor. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah berkata, ja'alkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ya, Nabi telah menjadikan sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan salah ayam 3 hari 3 malam 3 hari walayalihuna, dan 3 malamnya lil musafir, untuk musafir. Wa yauman walailatan, dan sehari semalam lil mukim, bagi yang enggak kemana-mana, yang enggak safar di rumah dalam kota ya. Yakni ditegaskan lagi, yakni fil masih ala hufaini, dia pada mengusap 2 alas kaki, bukan tentang batas maksimal kosor. Ya, akhraja Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, silakan tanya. Ini saya berpikirnya waktu keluar hadis ini, karena sepanjang sepengetahuan saya Ustadz, kan mereka itu musafir pakai unta itu kurang lebih berbulan-bulan ya. Jadi dia pakai alas kaki itu kan aduh repot gitu bukanya segala macam. Tapi kalau di zaman sekarang kita kan gampang tuh Ustadz, kemana-mana udah naik bis, AC, masuk masjid juga AC, sepatu juga gampang copotnya gitu. Sekalian istirahat mungkin kalau mereka sholat gitu. Nah saya mikirnya ini mungkin hadis ini keluar waktu zaman dulu susah untuk nyari air gitu, buka skufnya juga rada susah gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu deh gimana tuh Ustadz kalau zaman sekarang, apa sebaiknya dibuka aja gitu ya skufnya gitu, sepatunya gitu. Enggak. Gimana tuh Ustadz? Ini hadis ya, kadang-kadang orang-orang zaman sekarang ya, dia mencoba memahami kondisi zaman pada waktu Sallallahu sana dibandingin dengan kondisi sekarang. Tapi coba samain, nggak bisa nih, nggak bisa nih, karena zaman sudah beda. Kalau zaman dulu mereka begitu karena kerepotan, maka dikasih ruksoh. Karena kan sudah nyaman, kemana-mana ada pesawat, ada segala macam, berarti antum nggak boleh musafir, nggak boleh kosor juga berarti. Antum ke Singapura, ke Jogja, 2 jam bisa sampai. Maka nggak bisa dibilang safar itu, nggak bisa dikosor sholat itu. Kalau logika berpikiran dipakai seperti itu.
maka hadisnya akan hilang lama-lama nih. Enam. Ngerti. Iya, hadisnya akan hilang lama-lama. Padahal yang namanya musafir, tujuannya musafir sama perang ya. Karena dua hal itu yang kondisinya bersamaan. Kondisi musafir kita nggak tahu namanya negeri orang. Kita nggak pernah tahu, bukan hanya sekedar kerepotan doang. Masalah ketakutan, segala macam kita nggak tahu di negeri orang tuh nggak apa itu kita tahu. Makanya bab musafir itu dikasih keringanan. Satu, orang yang wudu boleh tayamum, itu musafir. Musafir sama sakit ya, musafir sakit sama yang perang. Orang yang wudu boleh diganti dengan tayamum. Yang sholat boleh diringkas. Yang sholat boleh diringkas. Yang alas kaki boleh tidak dilepas. 3 nih. Ini 3. Tapi kalau antum mau menghilangkan 3-tiganya, boleh. Jangan menghilangkan hukumnya. Itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Hadiah dari Allah. Antum ambil, nggak apa-apa, nggak ada yang ini, nggak masalah. Saya mau safar nih. Saya pesawat, gampang ini gitu kan. Saya nggak mau pakai tayamum, ada air. Boleh nggak? Silakan. Saya bukan berarti tayamum hilang. Iya. Saya mau kosor 2-2. Saya mau nggak kosor, mau sempurna aja. Orang segampang cuma 2 jam berjalan naik pesawat, itu 4, ntar akan 4 lagi, boleh nggak? Ya boleh saja. Bukan berarti kosor hilang. Jelas ya kira-kira ya. Begitupun tentang alas kaki, antum mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Tapi ini untuk saya nih, bukan untuk safar. Saya akan ambil rukso itu. Nah, berarti Ustadz, rukso itu lebih afdol ya Ustadz ya? Iya. Yang itu diambil, kan ada Iya. Kalau sekali dengan rukso diambil. Nah, kan? betul. Ada seorang ustadz yang kondang di grup kita gitu kan. Iya. Dia bahkan saya bantah kali fatwanya. Dia bilang bacaan sholat Nabi kan ada yang pendek-pendek, ada yang panjang-panjang ya. Nah. Contoh, doa kita Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa bihamdihi sama situ doang. Ya. Pendek kan? Pendek. Doa antara dua sujud Rabbik pilih saya itu doang 2 kali. Betul. Iya. Rabbana walakal hamd sampai situ doang. Pendek. Iya. Apa dibilang antum harus tahu dari mana bagaimana Rasul mengamalkan dalil ini. Rasul mengambil dalil yang pendek-pendek karena dia waktunya sempit. Makanya ngambil yang pendek-pendek. Ini ada logika mainnya. Iya. Ini ada ro'yo mainnya. Sama tidak antum tadi itu ada ro'yo mainnya tuh. Iya. Gini kan. Kalau sekarang antum lapang, nggak ada kegiatan, masa ngambil yang pendek-pendek. Doa kita ulama bait ini kenapa ulama berkabir sama wasilah doang? Iya. Kenapa Rabbi pilih doang? Kenapa Rabbana walakal hamd doang? Antum nggak ngapain, nggak sibuk Nabi. Ini adalah logika mainnya. Nah. Saya kembalikan lagi, saya tanyakan lagi. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, saya waktunya luang. Lalu saya baca Rabbi, apakah sholat saya tidak sah? Sah Mas ya. Boleh dijawab? Tetap sah Ustaz. Kira-kira. Nah kita harus tahu menentukan di mana wilayah rohyu. Kan Nabi kita udah pernah bilang tadi. Kalau seandainya agama itu pakai rohyu, agama itu bukan rohyu. Dalil. Yang mana beda-bedain? Oh ini pendapat, ini dalil. Ya, mau ribuan pendapat. Kalau bertentangan dengan dalil, saya kita pendapat ribuan dalil. Jelas ya? Nah. Silakan. Lagi lanjut. Satu pertanyaan Ustaz. Setelah itu kita tutup ya. Gini Ustaz. Baik. Misalnya saya lagi safar nih Ustaz. Lagi di dalam pesawat deh misalnya contoh. Lagi baca Al-Quran. Tiba-tiba ada ayat sajadah Ustaz. Nah gimana saya harus lakukan tuh Ustaz? Saya sujud karena saya sajadah. Bisa sujud kalau nggak masalah. Ayat sajadah kan itu sunnah. Iya. Sunnah itu untuk dikerjakan kalau bisa. Kalau nggak bisa mau diapakan. Paham kalimat ya? Iya. Sunnah itu untuk dikerjakan kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya mau diapakan. Oh gitu. Oh enggak. Kalau antum nggak ada kegiatan apa-apa. Kalau baca Quran, ayat sajadah.
Allah itu nggak sujud kan? Iya, iya, iya. Tidak sujud nggak apa-apa, sunnah kan? Tapi kalau misalnya di Tapi dalam, kalau nggak sujud dapat kan? ya itu dia. Maksud saya kalau di dalam posisi safar tadi, di dalam mobil kah atau di dalam pesawat kah lagi baca surat saja, apa kita seperti sujud seperti orang dalam sujud, seperti orang sholat duduk, Ustaz, sujudnya? Ya, ya mesti juga. Artinya lihat kondisi. Oh. Nah, lihat kondisi. Apalagi sebagai supir gitu, drivernya. Iya, Ya, iya, supir iya. saja. Enggak. Dia driver wisata gitu kan. Enggak. Baca Lagi baca biasa. Ya, ya, dahulu kan jadi ada kaidah seperti begitu. Darul fasad muqaddim. Ya ala jalbi musalli. Darul fasad meninggalkan kerusakan. Oh. Ya meninggalkan kerusakan muqaddim diutamakan, didahulukan ala jalbi musalli daripada mengambil manfaat. Ya, ada dua hal nih. Ini manfaat, kalau untuk kerjaan dapat manfaat, tapi juga ada mudaratnya, ada kerusakannya. Maka jangan pikir manfaatnya dulu. Jadi kalau ada manfaat dan mafsadat, ya manfaat dan mudarat, maka yang dipikirnya mudaratnya dulu, Oke. bukan manfaatnya. Percuma atau manfaat kalau mendatangkan mudarat. Mudarat hilangkan, Pak. Antum lagi sholat, Allahu Akbar. Sholat wajib lah. Wajib. Sholat fardu. Berjamaah lah. Berjamaah lah gitu kan. Udah berjamaah. Sholatnya, tiba-tiba ada yang jatuh. Udah pisan. Jatuh pisan kan nggak tahu. Jatuh aja. Batal sholatnya. Batalkan sholatnya. Walaupun sholat wajib bisa ditunda. Betul. Tapi ini sama nih. Kerusakan ini kalau kita itu kerusakan. Iya. Oh, ngerti. Nah, alhamdulillah. Kita tutup ya, Ustaz ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ya alhamdulillah. Jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه